Oke, pertanyaan saya sekarang yang beredar saat ini apakah salinan atau ijazah yang memang dikeluarkan sesuai kelulusan Pak Jokowi di UGM? Ya. Aslinya clear, ada asli di tangan Pak Jokowi. Ya. Tetapi yang ada di KPU mulai dari Solo, KPU DKI, KPU Pusat itu semua fotokopi legalisir. Oke. Salinan. Ngerti nggak legalisir? Legalisir itu dari kata legal ya, sah, sah diberikan cap dan pejabat di UGM yang sah. Jadi kalau rektornya udah berganti ya pejabat hari ini yang menandatangani. Bahwa misalnya di Solo lain yang tanda tangan karena waktunya beda. Ketika maju menjadi calon wali kota ya pejabat di UGM yang bertanda tangan yang punya kewenangan itu saat itu naik ke DKI tahunnya beda. Kalau di sana sudah beda orangnya lain lagi. Oke, Bang David. Jadi salinan yang didapatkan ini bukan bukti baru menurut Bang David ya? Nggak ada sama sekali hal yang bisa membuat itu masuk kepada mengatakan palsu apa enggak. Itu terlalu kecil karena ijazah asli. Kalau mau memperbandingkan bahwa itu palsu atau tidak ya harus ada aslinya dulu. Aslinya lah yang dilihat. Asli itu ada masalah atau enggak. Kalau kita dibodohin oleh gaya-gaya Roy Suryo seperti ini, rusak Republik ini. Rusak negara ini. Juri Ardiantoro tadi tahun berapa itu? Nggak ada faktanya. Dengan selembar kertas yang hurufnya miring karena fotokopian. Ya karena otakku nggak mampu. Miring lah. Karena otaknya nggak mampu menerima. Juri Ardiantoro tadi tahun berapa? Otaknya agak miring, agak miring. Juri Ardiantoro tadi tahun berapa? Juri Ardiantoro tadi tahun berapa? Dia ketua KPUD DKI. Ya, ketika kontestasi. Setelah naik tahun berapa? Ya selesai DKI itu aja. Selesai DKI tahun berapa? Loh, jangan hanya teori-teori aja, jelas kalau kami pegang buktinya. Nggak ada nama dia di sini. Karena ada namanya. Ini Anda juga mendapatkan bukti yang tidak ada relevansinya dengan yang nggak ada relevansinya gimana ini? Ini resmi dari KPU, nggak ada relevansi gimana? Itu orang itu nggak ada nama Juri Ardiantoro. Ini resmi. Kalau aslinya Anda ambil dari tangan Jokowi, kan Jokowi udah bilang, ngapain tangan Jokowi? Saya hanya mau menunjukkan kalau itu diminta oleh lembaga yang berwenang, bukan kepada seorang Roy Suryo yang legal standingnya nggak jelas. KPU Pusat ya? KPU Pusat. Yang katanya ada Juri Ardiantoro. Itu mana ijazah asli di situ? Apa ada? Nggak ada nama Juri Ardiantoro, nggak ada. Ini Pak Arief Budiman yang ada di sini itu sudah pernah bersaksi di salah satu acara TV. Kebetulan ada saya di acara TV sebelah itu. Itu nggak membuktikan apa-apa. Dia membuktikan nama Juri Ardiantoro nggak ada di sini. Itu nggak membuktikan apa-apa. Lo nggak membuktikan apa-apa gimana? Tahun berapa? Gimana sih 2018? Ini tahun saya dapat. Gimana kok nggak buktikan apa-apa? Ini fakta. 2014. Ada suratnya. Ada yang 2014. Kan 2019 oh. Ya mana sekarang? Mana? 2014 ada? Mana? Gua tanya lo 2014. Mana? Coba cek kalau kita bicara Juri Anda Ardiantoro. nunjukkan pejabat di tahun yang berbeda. Berbeda. Lo berbeda. Ini kalau kita lihat, ini kan Arief Budiman. 2019. Ya kan dia jadi ketua KPU. Jadi mahasiswa nalar Anda harus jalan. Juri Ardiantoro. Palsu atau asli itu UGM yang harus bilang palsu atau asli. Ya benar. Enggak lah, ini omong-omong aja nih. Kalau seorang seperti Roy Suryo mengatakan palsu berdasarkan fotokopi, nggak usah dipercaya. Ini Anda punya nalar. jangan kita keluar. Oke. Hanya masalah Juri Ardiantoro tahun berapa? Lele ya. Iya, kita lihat itu adalah isi dari semua kita punya fakta. Oke, Ya, lu punya fakta. Apakah fakta itu mempengaruhi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Iya, apa itu udah jelas. Udah jelas. Ini Itu bukan berhak untuk membenci ijazah palsu. Oke. Itu tidak membuktikan Tidak membuktikan apa-apa. Pejabatnya di tahun yang berbeda. Itu kan 2019. Mana buktimu? Buktimu mana Juri Ardiantoro tadi? Ini kan pejabat KPU di 2000. Ini dikeluarkan di 2019 ya? Mana? Oke. Mau tanya. Baik. Kami bukan Kalau orang Budiman mau cari-cari dokumen Oke. karena kasihan itu. Baik. Kalau Juri Ardiantoro sebelum karena 2012 dia itu adalah ketua Oke. KPU DKI. Bapak-bapak, Baru dia naik. di luar fakta yang 2014. ada, kita Iya. juga harus melihat bagaimana fakta hukumnya, Tahun berapa, karena itu proses berapa? hukum juga terus bergulir. Ini seragamnya Pak. Kita akan Iya, nggak boleh Bos, apa-apa. ini 2000 berapa ini? 2012 Gua ini tampaknya. ya Jokowi Ahok Sama 2012. kita, pencinta Jokowi Iya. dulunya. Nah, lu masih sekarang karena lu pencinta Jokowi kan. Lu pakai baju ini. Lu bohongin diri lu Oke. sendiri. Bang Adi, Masih ada 50 lusin di rumah kita saya. harus jeda. Kita harus jeda karena tidak hanya berbicara mengenai fakta-fakta yang ada, kita harus berbicara mengenai proses hukum yang saat ini juga tengah mendera Roy Suryo CS. Nggak ada buktinya, emang aja dia. Sebentar, ada desakan agar status punya data ditingkatkan. Kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi di Head to Head Elvira. Selamat datang di channel ini. Nah, teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini adalah mengenai salinan ijazah dari
Pak Jokowi. Nah, teman-teman, dalam video ini ada beberapa komentar teman-teman kita yang menanggapi video ini atau yang menanggapi salinan ijazah dari Pak Jokowi ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat bagaimana tanggapan-tanggapan teman-teman kita dalam komentar di video ini, teman-teman. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana tanggapan-tanggapan yang lain. Nah, di sini ada yang berkomentar Termul itu pendapatnya hanya memanfaatkan legalisir tanpa memperhatikan proses terjadinya legalisir ini. Ini pokoknya persoalannya. Nah, maksudnya Termul ini bisa diartikan sebagai sindiran. Sindiran itu pendapatnya hanya memanfaatkan legalisir dari ijazah daripada Pak Jokowi ini. Nah, ada lagi yang berkomentar sini, lawan dari Roy Suryo itu sama, cuman ngomong-ngomong. Manusia penjahat, Budiman, kalau berkuasa hukum dijadikan iklan lebih bahaya dari Firaun. Ijazah Jokowi palsu. Saya rakyat biasa aja bisa memastikan kalau ijazah Jokowi palsu. Nah, ada teman kita yang mengatakan saya rakyat biasa saja, tapi dia bisa memastikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Nah, semakin membela sesuatu yang tidak benar, semakin merendahkan harga diri Anda. Nah, maksudnya ini, kalau kita membela sesuatu yang tidak benar, maka semakin merendahkan harga diri kita. Mantap, RRT Anda bicara pakai data. Termul itu pendapatnya hanya memanfaatkan legalisir tanpa memperhatikan proses terjadinya legalisir. Ini pokok persoalannya, istilah lain buat ijazah nembak tanpa napa sekolah. Kami nggak ngerti legalisir. Termul mumet. Ini ada yang berkomentar kami nggak ngerti legalisir. Termul atau sindiran Termul mumet. Roy Suryo nggak cerdas. Jokowi ijazahnya palsu, pasti tidak berani menunjukkan ijazahnya. Kalau asli pasti bangga dengan menunjukkan ijazahnya asli. Rakyat Indonesia cerdas, tak bisa dibodohi, omong-omong aja. Nah, katanya ini teman kita ini Jokowi ijazahnya palsu, pasti Pak Jokowi ini tidak berani menunjukkan ijazahnya. Kalau memang asli dia mungkin udah menunjukkan pada masyarakat atau pada kita yang aslinya, tapi karena rakyat Indonesia ini cerdas, tidak bisa dibodohi. Itulah relawan Jokowi ngotot koplak, nalar bela orang yang rakus kekuasaan. Termul, kau jangan asal ngomong, kalau ada sama Jokowi kenapa sampai sekarang gak ditunjukin sama dua bohong sekali. Ternak simul ini buang aja ke laut mati. Roy Suryo, jangan nyurokos kayak orang stres. Kami dukung bongkar ijazah Jokowi tapi kami jijik mendengar ocehan Roy Suryo. Termul dibayar berapa miliar kau? Ada orang mengatakan jangan berdebat dengan orang bodoh. Nah, teman kita ini mengatakan ada orang yang mengatakan jangan berdebat dengan orang bodoh. Legalisir itu memberikan legalisasi. Kalau fotokopi yang dilegalisir itu sudah legal setara dengan aslinya. Tidak usah berdebat dengan Termul, otak dikit yang junjungannya raja bohong dan finalis koruptor dunia. Si payung stres, ketua KPU DKI yang dia bilang salah. Kelihatan Termul ini bicara sambil ketawa, kelihatan
bohongnya demi rela berbohong. Nah, kelihatan katanya Termul ini bicara sambil ketawa, kelihatan sekali, kelihatan banget bohongnya demi rela berbohong. Jokowi Gibran nggak punya ijazah. Jika ijazah terbukti palsu, para pendukung yang menyatakan ijazah asli harus ditangkap juga. Nah, kata teman kita ini, jika ijazah terbukti palsu, maka para pendukung yang menyatakan ijazah asli harus ditangkap juga. Nah, coba perhatikan semua debat yang diikuti para Termul. Termulnya selalu pakai urat leher non-data. Mereka menang dengan bersitegang dengan urat, bukan data yang ditampilkan. Memang dasar penjilat. Semakin plonga-plongo dong Jokowi. Sepertinya polemik ijazah Jokowi ini seperti debat kusir yang tidak berguna, padahal substansi masalahnya cuma ijazah. Itu diperlihatkan asli atau palsu. Gampang sekali urusannya oleh Jokowi dijadikan terbelit-belit. Berapa sih Anda dibayar Termul? Foto di ijazah bukan foto Jokowi alias fotonya Heri Mulyono. Nah, katanya foto di ijazah bukan fotonya Pak Jokowi, tapi fotonya Heri Mulyono. Nah, foto aja kelihatan bukan foto Mas Joko, memalukan. Nah, teman-teman, inilah masih banyak tanggapan-tanggapan teman-teman kita yang lain dalam video ini, dan sampai di sini juga yang bisa kita bacakan pada kita komentar teman-teman kita atau netizen yang lain dalam menanggapi video ini, dalam menanggapi salinan ijazah dari Pak Jokowi ini. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu. Teman-teman juga jangan lupa berkomentar dalam video ini, di bawah video ini, biar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.